Nah, contohnya kayak kemarin tuh, ibu-ibu pengajian, mau ajak ke Bali. Mbak ngomong sama saya, minta pendapat Mas, nyewa mobil yang bagus yang apa? Curcol Mas. Nyewa mobil bis Bumel coba. Bumel tuh apa? Bumel tuh bisa nggak jelas gitu loh. Ada AC tapi nggak ada toiletnya. Terus mesinnya itu yang jadi nyampe di sana tuh 10 tahun baru nyampe di Bali. Kasihan kan aku. Paling enggak minta pendapat Mas, kalau menyewa mobil yang seperti apa, tak cari yang lebih bagus. Tapi mungkin istrinya mengerti kali Mas Tukul udah banyak pikiran, jadi dia nggak mau menambah beban Mas Tukul. Banyak pikiran karena mikirin dia itu. Ya, jadi terus terang saya suami yang agak egois. Aku enggak itu nih. Kalau itu enggak saya. Itu sampean aja ya. Curang. Saya juga. Jadi ya begitu. Memang karena mungkin dia pemimpin kali ya, sehingga suka nggak bisa ngebedain. Betul. Kadang perasaan diri dia aja yang kepengen dilihat di nomor satuin gitu kan. Nah ini yang terus sampai sekarang belajar dan masih belum berhasil. Setuju saya, setuju. Setuju. Iya. Setuju. Iya. Masa setuju. Oh iya, setuju. Oh udah ganti. Setuju. Setuju. Saya kadang-kadang kalau pulang lihat istri saya tidur, saya bikin sendiri minum. Ya ampun, Mas Tukul baik banget ya. Soleh banget. Jangan mama. Bukan Oke Mas ini bukan Mbak. Balik ke lab. Untuk Mbak Pipi. Ternyata Mbak Pipi pernah menciptakan lagu untuk suami tercinta. Bener gak sih? Nah saya penasaran ingin denger suaranya nih, monggo. Salam rinduku padamu musuhku, salam 1000 salam dari hatiku. Ku ingin bertemu, menyatu dalam kalbuku, ku rindu Rasulku. Kembali ke lab. For all my guests, selama di bulan Ramadan ini sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ada target yang ingin kalian capai nggak di bulan Ramadan ini? Khatam Al-Quran barangkali atau apa? Monggo silakan dari pasangan Mas Ramsi dan Mbak Afin. Pertama ketika saya sama Afi duduk di sini diundang di Bukan Empat Mata, keluarga sakinah mawaddah warahmah, saya ngerasa saya bukan di posisi seperti itu. Dalam arti saya masih proses juga belajar. Alhamdulillah ada satu program sama UJ Harmoni Islam, akhirnya banyak belajar lagi gitu. Ya. Di mana? Jadi kita berdua masih proses belajar gitu. Paling enggak, yang paling penting kita punya prinsip berdua. Ini kan aturan mainnya udah ada, tinggal jalanin aja gitu kan. Kalau misalnya akhirnya menyimpang, berantakan. Dan saya berprinsip sama Afi, saya nggak takut sama istri saya. Dan istri saya juga nggak takut sama saya. Tapi kita berdua takut sama Allah, bukan takut sama pasangan gitu kan. Kalau takut sama pasangan, kita manusia nggak sempurna, egois. Di belakang dia nanti kita bisa macem-macem. Enak aja, maksudku takut membina gitu. Udah. Hah? Udah. Belum. Uje nggak ngajak-ngajak, nggak jadi terus. Terus. Ya udah kayak gitu sih paling nggak. Apa ya? Kita masih dalam proses belajar gitu. Oke. Kalau Mbak Afi mungkin ada tambahan? Apa Mas tadi pertanyaannya? Agak lupa ya. Maksudnya yang di bulan Ramadan ini yang kalian capai apa ini? Targetnya? Target pengen bisa lebih ngontrol emosi. Pengen bisa nggak ya puasanya tahun ini Pol gitu ya? Pengennya hamil ya, jadinya full puasanya ya, pengennya. Udah berapa tahun? Apa? Aku pengennya hamil, jadi kan aku puasanya bisa full gitu. Jadi bisa hatam Quran. Permintaan itu kan susah ditolak kan? Udah kejar tayang kena. Ya pokoknya gitu. Pengennya ibadahnya lancar, nggak ada halangannya, sehat, semua orang tua sehat, bisa berlebaran bersama, sehat semua. Amin. Halo Mbak Devi, monggo. Karena ini tahun pertama
saya menggunakan jilbab, jadi banyak yang saya harus kejar, banyak yang harus saya, apa istilahnya, banyak yang harus kayak kejar setoran gitu. Jadi banyak sekali harapan-harapan buat diri saya, buat keluarga saya. Yang paling penting adalah ampunan dari Allah, karena memang dosa-dosa saya banyak dulunya. Kemudian saya pengen keluarga saya menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah. Amin. Mbak Pipi dan Ustadz Z. Kalau saya lebih ingin banyak memperbaiki diri ya. Selalu merasa tahun kemarin belum maksimal puasanya, masih marah. Jadi tahun ini lebih pengen memperbaiki diri, memperbaiki semuanya kan, dari masalah amarah segala macam, terus juga lebih meningkatkan, memperbaiki ibadah ya, ibadah karena Allah bukan karena manusia. Oke. Jadi Ustaz. Ya, mungkin setelah Lebaran saya ada mau istirahat dari nerima jadwal, karena selama ini selalu hidupnya dipenuhi dengan jadwal. Setiap hari nyeramahin orang, lupa nyeramahin diri sendiri. Nyeramahin istri orang, lupa nyeramahin istri sendiri. Lagi kepengen nyekolahin diri ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini saya kehilangan momen-momen pagi harus nganterin anak sekolah, itu hilang. Terus yang jemput anak sekolah juga nggak ada. Maghrib berjamaah terus dengerin mereka baca Quran juga jarang-jarang. Dan itu bisa dilakukan kalau pas kebetulan nggak ada jadwal atau pulang cepat gitu kan. Tapi subuh semaksimal mungkin selalu berusaha ngebangunin mereka yang kecil-kecil gitu. Terus dibawa ke musolah depan ya. Musolahnya ada 2 di atas, buat ngadu sama Allah, buat curhatin segala sesuatunya ke Allah. Terus yang di depan memang buat umum, karena harus ada langkah kaki yang keluar dari rumah gitu. Nah, jadi itu yang sebetulnya saya kepengen bisa nggak ya gitu. Sementara dari sekarang orang sudah ada yang minta di bulan Desember, Oktober. Tapi saya wanti-wanti sama teman-teman yang bantu, kalau bisa habis Lebaran selama September, bukan berhenti dakwah, ya, hanya berhenti sementara menerima jadwal, tapi tetap dakwah. Jadi dakwahnya sedatangnya aja mau kemana. Kebetulan kalau Jumat, saya itu nggak pernah terima jadwal Jumat. Jadi kemana saya mau pergi, datang khutbah Jumat, kemudian nerobos duduk di depan, selesai sholat Jumat, saya ambil mic tanpa bicara sama pengurus masjid, terus saya langsung bicara. Jadi ini bagian yang harus dilakukan. Luar biasa. Kamu apa? Baik pemirsa, untuk lebih menghangatkan malam di bulan suci ini, mari kita sambut kembali penampilan dari Ustadz Jeffrey Al-Huholi.